begitu hebat? Bukan maksudku untuk menakut-nakuti Kakang. Cuma catatan untuk kita, supaya jangan terlalu jumawa. Itu tanggung jawabku. Yang penting dalam gerakan ini, aku harus bicara dulu dengan Adipati Bergawa. Aku tidak mau nasibku seperti ketika aku membela kakak seperguruanku, Kebo Mundarang dan Pati Mangkubumi. Aku berjuang mati-matian hingga mereka mampu berebut tahta. Tapi apa yang aku dapat? Jabatan Kebo pun tidak pernah menempel pada diriku. Apa yang Kakang inginkan? Bergawa boleh menjadi raja di Madangkara. Tapi sebagai gantinya, Kadipaten Bumi Alit harus menjadi milikku. Aku akan membuat Kadipaten Bumi Alit menjadi kekuatan yang sangat ditakuti di seluruh kerajaan Pasundan ini. Hei, benar kamu muridnya Astagina? Cih, mampus kamu. Kurang ajar. Kau berani menghinaku. Berarti kau harus mampus. Harpa, jangan coba-coba. Dia tidak punya aturan. Dan selamanya tidak pernah ada yang kubiarkan hidup. Kalau berani menghinaku. Kali ini biarkan dia hidup. Atau kau harus berhadapan dengan aku. Hah? Apa maksudmu, Kakang? Dia barang buktiku yang harus kutunjukkan pada Adipati Bergawa. Dan dia juga saksi hidup muridnya si Astagina yang melihat gurunya mampus di tanganku. Aku tidak ada urusan. Sekarang menjadi ada urusan. Kau menantangku, Durgalapati? Itu terserah penafsiranmu. Kau kira aku takut? Masih penasaran? Ayo baju, ayo. Cukup, Kakang. Suatu saat nanti akan aku buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita. Ingat, aku belum sepenuhnya melawanmu, Kakang. Kenapa tidak sekarang? Hah? Aku masih ada urusan yang belum selesai. Jangan takut. Sejak lahir aku tidak pernah mimpi untuk jadi pengecut. Dan kurasa sudah tidak mungkin lagi kita bekerja sama. Apa kalian juga mau coba-coba menguji kemampuanku? Hah? Aku kasih kesempatan. Mau satu-satu atau sekaligus maju semuanya? Aku tidak keberatan. Ayo. Jangan begitu, Kakang Durgalapati. Kalau Kakang marah terhadap sikap si mata iblis, itu sah saja. Tapi jangan bawa-bawa kami. Betul, Kakang. Kami ini kan pengikut setia Kakang sampai mati. Betul nggak, teman? Kenapa kamu? Takut dibunuh? Hah? Tidak. Karena Aki telah 2 kali menyelamatkan nyawa saya. Kamu mau jadi muridku? Mau, asal jangan pakai semedi. Ilmu aku itu tidak pakai tirakat-tirakatan. Kamu boleh makan minum sekenyang-kenyangmu. Bahkan, kamu boleh berbuat apa saja sesuka hatimu.
Minum tua pun boleh. Kalau perlu kita minum sama-sama. Tidak ada larangan, bebas berbuat apa saja. Cocok. Saya paling suka dengan ilmu semacam ini. Saya berjanji akan menjadi murid Aki yang setia. Ingat kata-katamu itu. Awas kalau bohong. Aku cincang kamu. Aku tidak pernah menjilat ludahku sendiri, tahu? Loh, kok sama Ki? Saya juga pantang menjilat ludah saya sendiri. Apalagi ludah orang lain. Ih, geli Ki. Kita turun di sini saja, Kakang. Kalau turun di kota, nanti bisa bikin keke. Ya, baiklah. Paman Raja Wali, kita turun. Terima kasih, Paman Raja Wali. Saya lihat sejak tadi, Dinda tersenyum terus. Kenapa? Ada yang aneh, Kanda. Dan semua orang pasti akan tersenyum kalau melihat Kanda. Apa yang aneh, Dinda? Kenapa tidak bilang dari tadi? Pantas, tukang kuda tadi melihat Kakang dengan aneh. Kota ini benar-benar asri. Seperti kota Hastinapura dalam kitab Mahabharata. Menurut cerita kakek, kota Kahuripan ini memang dibangun dengan menyamai keindahan Indraprastha dan Hastinapura. Negeriku harus banyak belajar dalam penataan kota ini. Akhirnya yang kucemaskan benar-benar terjadi. Dari dulu aku sudah melarang anak-anakku berguru dengan Ki Astagina. Karena aku tahu Wiku Sakti itu punya banyak musuh. Dan aku tidak bisa mengerti. Seorang kakak macam apa kamu? Tidak bisa melindungi adiknya. Saya sudah berusaha, Ayah. Saya sudah melawan habis-habisan. Tapi penjahat-penjahat itu benar-benar di atas kemampuan saya. Jangan terlalu menyalahkan anak, Kanda. Cobalah berpikir lebih sehat. Ki Astagina saja yang ilmunya sangat mumpuni. Bisa mereka kalahkan. Apalagi Pitaloka. Maaf, Paman Arya Silananda. Sebelumnya saya mohon maaf, Paman. Kalau boleh saya ikut bicara. Saya kira, dalam peristiwa ini, kalau ada yang harus disalahkan, adalah nasib. Kamu ini pemuda macam apa? Masih muda, sudah pasrah, menyerah pada nasib. Nasibmu tidak akan berubah kalau kau sendiri tidak berusaha merubahnya. Apa yang Paman katakan benar sekali. Akan tetapi, manusia hanyalah bisa berusaha. Sedangkan
Yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Sekali lagi mohon maaf Paman. Saya berani ikut bicara karena kebetulan saya juga murid Eyang Astagina. Jadi boleh dikatakan saya ini adalah kakak seperguruan putri Paman. Aku tahu benar mengenai Ki Astagina. Kalau benar kau muridnya Astagina, seharusnya kau tahu. Sebelum anakku menjadi muridnya, beliau sudah punya 2 orang murid. Benar Paman. Salah satunya Paman Argani, yang sekarang ini menjabat patih kerajaan Madangkara. Dan saya, adik seperguruannya. Jadi, Ayah, beliau ini Brahma Kumbara, Raja Madangkara. jadi maafkan ketidaktahuan hamba, Gusti. Paman, Bibi, tidak perlu menyembah saya. Mari. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyembah seorang raja. Bibi, Paman, saat ini saya datang bukan sebagai seorang raja, tapi sebagai orang biasa, murid Eyang Astagina. Apa yang Kakang lakukan? Saya teringat adik saya. Saya kangen. Sudah lama saya tidak bertemu. Ada apa, Risti? Saya lihat Kakang Wibisana menciumi Kakang. Saya tidak sengaja. Sungguh. Saya mimpi sedang bermain dengan adik saya. Kakang Wibisana? Dewa, kenapa kau ciptakan jiwaku berbeda dengan jasmaniku? Aku selalu merasa aneh di mata teman-temanku. Keluargaku, aku malu. Aku selalu merasa tersisih dari pergaulan. Ini bukan yang pertama kali saya memergoki Kakang Wibisana berlaku seperti tadi ketika Kakang sedang tidur. Sebenarnya
Kakang juga sudah lama merasa heran terhadap sikap Wibisana. Kakang tahu, dia sering memperhatikan Kakang ketika sedang tidur. Saya bingung, Bapak. Tapi saya tidak enak untuk menolaknya.